Halo sobat semuanya dimanapun kalian berada. Tak bosan saya mendoakan semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Kali ini saya akan membahas sebuah film serial bersejarah pada masa Perang Dunia Kedua yang diadaptasi dari sebuah buku berjudul sama karya sejarawan dunia bernama Stephen Edward Ambrose. Menceritakan tentang suka duka perjalanan dari Divisi Lintas Udara 101 Amerika, khususnya Satuan Resimen Infanteri Parasut ke-506 Batalion Kedua Easy Company Amerika Serikat yang ikut andil dalam operasi Overlord di Normandia, Prancis. Terlebih, kisah film ini juga diakui kebenarannya oleh para veteran Easy Company itu sendiri yang menjadikan tingkat keakuratan dari film ini bisa sangat dipercaya. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari serial film Band of Brothers. Berlatar pada tahun 1942, kala itu negara Amerika telah terlibat dalam situasi perang dengan Kekaisaran Jepang pasca peristiwa Pearl Harbor pada tahun 1941. Maka atas hal itu, para pejabat Gedung Putih langsung menghimbau para warganya untuk mengikuti wajib militer demi membela tanah airnya. Para warga yang lulus dari seleksi langsung dibawa ke wilayah Georgia, tepatnya di sebuah kamp Toccoa yang merupakan kamp pelatihan dasar pasukan terjun payung Angkatan Darat Amerika. Pasalnya saat itu Amerika telah membagi dua kekuatan yang masing-masing berada di Pasifik dan Eropa. Khusus untuk wilayah Eropa, para petinggi militer Amerika ingin memfokuskan kekuatan militernya agar bisa mempergunakan pasukannya di setiap medan pertempuran. Maka para warga Amerika yang telah lulus itu diberi pelatihan khusus sebagai penerjun atas bimbingan dari salah satu perwira berpangkat Letnan 1 bernama Herbert Sobel. Private Picante, have you been blousing your trousers? Do not help that man! Do not stop! Dia merupakan seorang perwira sekaligus penanggung jawab dari Easy Company yang memiliki sifat keras serta menerapkan disiplin yang ketat. Akibatnya banyak dari prajuritnya yang mengeluh tentang perilaku Letu Sobel yang sering melampaui batas. Walaupun apa yang dilakukan Letu Sobel semata-mata hanya ingin menjadikan satuan Easy Company sebagai kompi terbaik dari sekian banyak kompi yang berada di Satuan Resimen 506. Watch out, Private Hubler! Fall out! 06, but that is not good enough for Easy Company. Maka atas gemblengan keras dari Letu Sobel itu, para prajurit Easy Company akhirnya mendapatkan buah hasil jerih payahnya. Mereka berhasil lulus sebagai penerjun dan berhak mendapatkan lisensi sebagai prajurit profesional. Hingga beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 23 Juni tahun 1943, kala itu Eropa sedang dalam masa-masa genting dan mencekam setelah pasukan Nazi Jerman terus memperluas kekuasaannya. Atas kondisi itu, pihak sekutu terutama negara Amerika ingin mempersiapkan pasukan terbaiknya yang kemudian Resimen 506 dari Easy Company melakukan latihan militer yang kali ini mereka melakukan simulasi latihan yang sesungguhnya. Dalam latihan tersebut, satuan Easy Company masih dipimpin oleh Letu Sobel dengan didampingi oleh komandan peletonnya yang bernama Letnan Richard Davis Winter. Namun dalam momen itu pula, pasukan Easy Company mendapatkan kegagalan dalam misi latihannya setelah Letu Sobel diklaim sebagai pemimpin yang gagal dalam memegang komando pasukannya yang mengakibatkan kompinya terhadang oleh pasukan musuh saat dalam sesi latihan simulasi perang.
Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 18 September 1943, Resimen 506 akhirnya diperintahkan untuk bertolak ke wilayah Inggris dengan tujuan melakukan sesi latihan militernya kembali. Kali ini Letu Sobel berusaha semaksimal mungkin untuk tak mengulangi kesalahan. Akan tetapi dirinya yang memang tak berbakat dalam ranah strategi, serta kelemahannya dalam membaca peta, akhirnya semua kondisi itu membuktikan kualitasnya. Hold up, Mr. Sobel! 6833, isn't it? Karena atas kesalahannya tersebut, membuat Letu Sobel dipindah tugaskan untuk menangani sekolah penerbangan di wilayah Hilton Foliat untuk sekutunya Inggris atas perintah Kolonel Robert Pederixing selaku pimpinan tertinggi dari Resimen 506 Divisi 101 Airborne Amerika. I'm reassigning you to Chilton Foliat. Your command of Easy Company has been exemplary. Terlebih dari pergantiannya itu, Kolonel Singh telah mengantongi nama lain untuk memegang kendali satuan isi company, yang mana sosok beliau bernama Letnan Mehan. Hal ini terus mereka upayakan demi bisa melawan dominasi pasukan Adolf Hitler yang kini telah mampu menguasai Eropa sepenuhnya. Hingga atas hal itu, pihak sekutu mulai merencanakan sebuah operasi all out, yang mana operasi itu dikenal dengan nama Operasi Overlord. The objective, gentlemen, is to take the town of Carentan with field problem. Tak tanggung-tanggung, dalam operasi itu, Jenderal Eisenhower sebagai panglima tertinggi pasukan sekutu melibatkan sekitar 39 divisi dari berbagai lintas gabungan dan diisi sekitar kurang lebih 1 juta pasukan untuk menargetkan wilayah Normandia, Prancis sebagai pusat kekuatan militer. Letters of love and encouragement will arm him. There's Pasalnya di wilayah Normandia, pihak sekutu mempunyai harapan untuk bisa melumpuhkan garis pertahanan Jerman dari arah belakang, sehingga para marinir bisa dengan aman memasuki Normandia dari arah pesisir barat wilayah Prancis. Normandy. Saint-Marie, will learn this operation by heart and know his and Tepat pada tanggal 6 Juni tahun 1944, akhirnya operasi Overlord dilaksanakan. Pasukan Divisi 101 dan Divisi 82 Amerika diterbangkan dari landasan terbang Upoteri Inggris dengan menggunakan pesawat angkut personil tipe C-47 Dakota untuk penerjunan di pantai Normandia. Namun pada dini hari setelah pasukan lintas udara sekutu memasuki kawasan Prancis, pesawat-pesawat sekutu dikagetkan dengan serangan rentetan senjata anti pesawat milik Jerman, sehingga mau tak mau pasukan lintas udara sekutu harus terjun di saat itu juga. Dari kejadian itu, satu persatu pesawat sekutu bisa dilumpuhkan oleh senjata anti pesawat Jerman, termasuk pesawat angkut personil yang ditumpangi oleh pasukan isi company, hingga menjadikan situasi semakin genting karena pasukan sekutu mulai terpecah belah. gotta get some altitude. Beberapa saat kemudian, Letnan Winters dan sebagian prajurit yang terpisah mulai bergabung satu sama lain untuk melanjutkan perjalanannya kembali menuju pantai Utah. Tetapi dalam perjalanannya itu, Resimen 506 harus melakukan pertempuran dengan pasukan Jerman hingga kontak senjata pun tak bisa terelakkan lagi. Sandtails, right? Setelah mereka berhasil melumpuhkan pasukan Jerman yang mulai melemah, pasukan Letnan Winters akhirnya bisa bergabung kembali dengan sisa-sisa pasukan Resimen 506. Namun dari peristiwa mengerikan itu, pasukan satuan isi company harus menerima kabar pahit karena kala itu Letnan Mehan masih belum bisa ditemukan keberadaannya. Maka secara otomatis kekosongan pemimpin dari isi company terpaksa diisi oleh Letnan Winters. What's going on? What's the holdup? Not sure. Easy Company CO up front.
Setelah Letnan Winters diangkat menjadi komandan isi company, Mayor Strayer memberikan beberapa misi kepada para bawahannya terutama bagi satuan isi company. Misi tersebut bertujuan untuk melumpuhkan beberapa alutsista tentara Jerman, terutama persenjataan artileri beratnya yang didominasi dengan senjata berdiameter 105 mm dan ditempatkan di kawasan Brecourt Manor, dikarenakan artileri Jerman itu menjadi penghalang utama bagi pasukan marinir sekutu yang akan mendaratkan pasukannya di pantai Utah. Establish a base of fire and move under it hard and fast. Have been spotted in a field. Down. Take some TNT along with us. Just like the guns. Atas hal itu, beberapa pasukan isi company segera dikerahkan untuk memulai misi tersebut. Dan singkat cerita, di saat mereka telah sampai di lokasi, pertempuran jarak dekat pun akhirnya terjadi dengan begitu sengit. Di sela-sela pertempuran itu, beberapa prajurit dari isi company mendapatkan tekanan dari senjata mesin Jerman. Tetapi dengan sigap, pasukan isi company berhasil melumpuhkannya, termasuk beberapa artileri berat milik Jerman hingga misi tersebut menuai keberhasilan. Dari keberhasilan misi tersebut, membuat pasukan marinir sekutu dapat memasuki kawasan pantai Utah dengan membawa berbagai persenjataan berat termasuk tank Sherman. Hingga singkat cerita pada tanggal 8 Juni 1944, pasukan sekutu memulai misi utamanya, yang kali ini mereka berniat untuk merebut kota kecil bernama Serentan di wilayah Normandia, Prancis. So we take Carentan, they're stuck on the sand. General Taylor sending the whole division. Hobro will be lead scout. Dark soon. I want light and noise discipline from here on. Setelah pasukan isi company berada di kawasan kota Serentan, pasukan mereka dihadang oleh sisa-sisa pasukan Jerman yang masih bertahan di sana, hingga kontak senjata pun tak terelakkan lagi. Dari pertempuran itu, pasukan isi company harus kembali berjuang dengan melawan senjata-senjata berat Jerman, yang seketika itu sebagian pasukan isi company harus jatuh berguguran. Tetapi meskipun banyak korban dalam pertempuran itu, pada akhirnya pasukan isi company dapat memukul mundur pasukan Jerman, hingga kota Serentan dapat dikuasai oleh pasukan sekutu. You should know. Setelah mereka berhasil menduduki kota Serentan, pasukan divisi 101 Airborne Amerika melanjutkan kembali perjalanannya. Namun kali ini perjalanan mereka kembali dihadang oleh pasukan Jerman yang berada di kawasan Manoir-de-Doinville atau Bukit 30. Hingga pertempuran tersebut dikenal dengan Battle of Bloody Gulch pada tanggal 13 Juni 1944. Pada saat itu, Divisi 101 Airborne Amerika sangat dipojokkan oleh serangan-serangan pasukan Resimen Volkskrimjäger ke-6 serta Divisi Panzer Grenadier SS ke-17 Jerman. Sehingga dalam pertempuran itu, beberapa pasukan sekutu mulai berguguran dengan mengenaskan. Namun tak berselang lama, Divisi Lapis Baja kedua dan Divisi Infanteri ke-29 Amerika yang mengerahkan tank Sherman dengan sigap membantu Divisi 101 Airborne. Hingga atas bantuan itu, pihak Amerika dapat memukul mundur tentara Jerman dan Battle of Bloody Gulch dapat dimenangkan oleh pihak sekutu. Check it out, Sherman's! About damn time. Beberapa hari berselang, Divisi 101 Airborne mengadakan patroli di kawasan Manoir-de-Doinville. Akan tetapi saat mereka menemukan sebuah rumah pertanian, seorang prajurit kelas 1 yang bernama Albert Bilite memberanikan diri untuk memeriksa bangunan tersebut. Hingga di saat yang sama kejadian mengejutkan terjadi setelah Bilite mendapatkan luka tembakan dari seorang sniper Jerman yang kemudian dia harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.
Walaupun akhirnya pada saat memasuki umur yang ke-44, Blite dinyatakan meninggal dunia dengan pangkat terakhir sebagai sersan. Dari karir kemiliterannya, Blite mendapatkan penghargaan berupa medali Purple Heart atas jasa-jasanya. Dan tak lama setelah itu, pada tanggal 29 Juni 1944, pasukan isi company ditarik dari garis depan, hingga menurut informasi selama operasi Overlord, pasukan isi company telah kehilangan sebanyak 65 prajuritnya termasuk Letnan Mehan. Blythe. Gray. Miller. Lieutenant Meehan's one of yours, isn't he? Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, pada tanggal 13 September 1944, para prajurit isi company yang telah berjuang pada pertempuran di Normandia kini telah menjadi prajurit senior, termasuk Winters yang kini telah dipromosikan menjadi seorang kapten. Namun ternyata sosok mereka kini kembali dibutuhkan oleh kesatuannya, dikarenakan Marsekal Lapangan Pasukan Gabungan Sekutu yang bernama Bernard Montgomery masih berambisi untuk memotong garis Siegfried dengan melintasi bagian bawah Sungai Rhine dan mengambil alih pusat industri Jerman Utara. These tanks will be over the Rhine and into Germany. It's been put on hold to allocate resources for this operation. Stay there, wait for the tanks. There's a very important divisions involved. This one's even bigger than Normandy. Maka Montgomery mencetuskan operasi Market Garden sebagai acuan strateginya. Dia berupaya untuk mengerahkan semua divisi penerjunnya dalam skala besar, hingga operasi Market Garden bisa dikatakan merupakan operasi lintas udara terbesar dalam sejarah penerjunan. Tujuan dari operasi yang berpusat di Belanda ini tak lain adalah untuk memberikan akses jalan antara kota Eindhoven dan kota Arnhem kepada Korps Divisi 30 Angkatan Kedua Tank Inggris yang ingin masuk ke kota Arnhem, Belanda. Bahkan kala itu Montgomery mempercayakan pada pasukan isi company yang ditugaskan untuk membebaskan kota Eindhoven sampai divisi tank Inggris berdatangan. These tanks will be over the Rhine and into Germany. Semua keberhasilan operasi ini bergantung kepada kesuksesan mereka merebut pusat industri Jerman. Karena apabila misi itu tercapai, maka rangkaian pertempuran diperkirakan akan selesai sebelum hari Natal tiba. Atas hal itu, pada tanggal 17 September 1944, seluruh pasukan lintas udara dari semua divisi sekutu dikerahkan dari pangkalan udara Inggris melewati Laut Utara demi bisa menuju wilayah daratan Belanda. Won't need it, we're jumping low. Take the belly band and wrap it around. You're fine. When the green light comes on, you could just tap me, all right? Sergeant Malarkey. Sir? Namun rangkaian penerjunan dalam skala besar itu harus dilakukan secara bertahap. Pasalnya pesawat angkut personil sekutu kala itu sangat terbatas, mulai dari pesawat C-47 Dakota dan pesawat layang angkut personil tipe Airspeed AS-51 Horsa. Dan misi penerjunan itu diperkirakan akan memakan waktu sampai 3 hari. Pada hari pertamanya, Divisi 101 Airborne Amerika telah mendarat di kota Eindhoven tanpa adanya gangguan sedikit pun dari pasukan Jerman, sehingga kota Eindhoven dapat dikuasai oleh pasukan sekutu dengan mudahnya. Be happy to have your help. Anything we can do to help you, we will do. Anything. Pada hari berikutnya, pasukan isi company bersama dengan divisi tank Inggris bergerak menuju kota Nuenen. Dan di kota ini, mereka terlibat kontak senjata dengan pihak Jerman yang kala itu dilengkapi tank andalannya yaitu tank Tiger. Maka seketika itu tank-tank sekutu menjadi bulan-bulanan atas ketangguhan tank Tiger milik Jerman, hingga membuat pasukan isi company dapat dipukul mundur. Terlebih dari kejadian itu pula, pemimpin peleton dari isi company yang bernama Sersan Randleman harus hilang dan terpisah dari rombongan. Where's the bull? Melihat pasukan sekutu yang terus dipukul mundur di wilayah itu, Sersan Randleman berusaha sekuat mungkin untuk bisa bertahan di kota itu seorang diri. Hingga pada keesokan harinya, pasukan sekutu tiba untuk mencari Sersan Randleman yang hilang, dan akhirnya dia bisa ditemukan kembali dengan kondisi selamat. Glad to see you, boys. Not as glad as us. Waktu ke waktu terus berlalu. Kali ini pasukan isi company lagi-lagi harus terlibat kontak senjata dengan pasukan elit Jerman yaitu Waffen-SS di wilayah bendungan Nijmegen. Pertempuran itu terjadi setelah operasi Market Garden ternyata diklaim sebagai operasi yang gagal. Setelah kala itu banyak prajurit sekutu menjadi tawanan pasukan Jerman.
Maka pasukan satuan isi company yang dipimpin oleh Kapten Winters mencoba menyerang benteng-benteng parit Jerman di kota Nijmegen, sehingga dari pertempuran itu, pasukan isi company perlahan dapat memukul mundur pasukan Waffen-SS. We'll see you someplace else. Jesus, Captain. They're SS. Atas keberhasilannya itu, Kapten Winters dipromosikan menjadi perwira eksekutif batalion dan kekosongan pemimpin isi company diisi oleh seorang letnan satu yang bernama Mose Heileger. Pada misi pertamanya, Letu Heileger bersama dengan pasukan isi company terlibat dalam operasi militer yang dikenal dengan nama Operasi Pegasus. Operasi itu bertujuan untuk mengevakuasi tentara-tentara Inggris yang terjebak di seberang Sungai Rhine akibat dari gagalnya operasi Market Garden. Maka dengan senyap pasukan isi company yang dikomandoi oleh Letnan Heileger berhasil mengevakuasi tentara-tentara Inggris yang berjumlah kurang lebih 140 orang. Namun saat nama Letnan Heileger menjadi buah bibir sebagai pemimpin yang baik, di saat itu pula nasib sial menerpa dirinya setelah salah satu prajurit sekutu yang masih berusia muda tak sengaja menembak Letnan Heileger hingga menyebabkan dirinya harus mendapatkan perawatan yang sangat serius. Atas kekosongan kepemimpinan di tubuh isi company itu, membuat mereka ditarik dari medan pertempuran untuk sementara waktu. Bahkan di saat yang sama, Kapten Winters juga mendapatkan hak cuti selama 2 hari ke depan untuk berlibur ke Paris. Dan 2 hari kemudian, sekembalinya Kapten Winters dari masa cutinya, mereka mendengar informasi bahwa divisi SS Panzer I dan 6 Jerman telah memasuki hutan Ardennes. Maka seketika itu pasukan isi company harus bersiap diri untuk terlibat lagi dengan situasi perang. Distribute it amongst the men as best you can, so at least everybody has something. What materials you have before you roll out? Or have you done that already? Kali ini mereka diminta untuk mempertahankan garis pertahanan di wilayah Bastogne dengan perlengkapan senjata ransum dan pakaian seadanya. Padahal cuaca di sana kala itu sedang memasuki musim dingin, tapi mau tak mau pasukan isi company harus menjalankan kewajibannya sebagai prajurit. Disinilah mental pasukan isi company itu diuji, karena mereka harus melawan kerasnya musim dingin di hutan Ardennes. Terlebih mereka juga telah kekurangan pasokan logistik, dari mulai ransum makanan, amunisi, serta pakaian musim dingin. You just pulled out a Foy, Krauts on their tail. Couldn't find the 501st on our right flank. I tied it in with us. Dari serangkaian kondisi itu, pasukan isi company harus kembali terlibat dalam pertempuran dengan pasukan Jerman. Hingga pertempuran itu dikenal dengan Battle of Bulge, yang berlangsung selama 5 minggu dari tanggal 16 September 1944 hingga 28 Januari 1945. Pertempuran ini juga menjadi ajang taruhan terakhir bagi Hitler. Pasalnya pada saat ini, Hitler benar-benar memfokuskan serangannya terhadap pertempuran di front barat melawan sekutu. Maka atas hal itu, pihak Jerman mengerahkan seluruh kekuatan militernya secara all out. Saat itu pasukan Jerman yang sudah siap dari segala situasi yang ada, mampu membuat pasukan sekutu menjadi bulan-bulanan. Terlebih pasukan Jerman juga melibatkan beberapa kendaraan lapis bajanya serta artileri berat, sehingga pasukan sekutu dibuat tak berdaya. Stay with us! Get ready, Walter! Beberapa hari berlalu, pasca penyerangan dengan strategi Blitzkrieg Jerman terhadap pasukan sekutu di Ardennes, membuat kondisi pasukan isi company kian memburuk. Pasalnya, sepeninggal Letnan Heileger, pasukan isi company kini dipimpin oleh Letnan Dyke. Per usual, but I'll clarify that with you at a later purity around the company CP, Lieutenant Shaves. That understood? Captain Winters was a CO we could all respect.
Walaupun kepemimpinannya yang buruk kian dipertanyakan setelah dia sering meninggalkan anak buahnya saat adanya gempuran-gempuran artileri Jerman di kota Foy dekat hutan Ardennes yang seolah-olah mereka berjalan tanpa adanya pimpinan, sehingga membuat beberapa pasukan dari isi company banyak yang berguguran. Di sela-sela situasi yang sulit itu, Sersan Lipton muncul sebagai sosok yang mampu menyemangati dan membangkitkan daya juang rekan-rekannya. Kala itu, Kapten Winter segera mengambil tindakan untuk memanggil Letnan Spears dari Kompidog guna menggantikan posisi Letnan Dyke sebagai pimpinan dari isi company. Meskipun Letnan Spears adalah sosok perwira misterius dan berkarakter nekat, namun kinerjanya mampu membuat moral isi company kembali terangkat. Singkat cerita, atas keberhasilannya merebut kota Foy, membuat Letnan Lipton dipromosikan menjadi Letnan 2 sebagai komisaris lapangan, dan Letnan Spears dipercaya untuk memimpin satuan pasukan isi company. Lalu beberapa bulan kemudian, pasukan isi company yang berkekuatan 145 personil kini hanya menyisakan 63 prajurit. Terlebih mereka kini ditugaskan kembali untuk mempertahankan kota Haguenau, Prancis, yang hanya dipisahkan oleh sungai untuk berhadapan langsung dengan basis pertahanan pasukan Jerman. You're not gonna be first sergeant much longer, first sergeant. Look, boys! Di sana, pasukan isi company tak hanya ditugaskan untuk mempertahankan kota Haguenau, melainkan juga diberi misi untuk menculik seorang tawanan tentara Jerman di seberang sungai Rhine agar bisa diinterogasi. Namun para prajurit isi company kala itu sedang dalam keadaan lelah, sehingga dari situasi itu, seorang perwira yang merupakan lulusan akademi militer dari West Point bernama Letnan 2 Henry Jones mengajukan diri untuk memimpin operasi tersebut bersama dengan prajurit David Webster untuk ikut dalam bagian operasi itu. 15 men. Think very hard about who you want to lead the patrol. Just trying to make myself useful, sir. I'd like to volunteer for the patrol. Karena banyaknya perombakan prajurit dari isi company, membuat David Webster sebagai seorang senior dari lulusan Tokoa serta veteran perang di Dice dan Market Garden, membuat dirinya dianggap junior oleh sebagian prajurit isi company. You have an experience. Ryder, West Pointer. Namun dengan pengalamannya serta bantuan dari Letnan Jones, akhirnya membuat misi tersebut berjalan dengan sukses. Meskipun pasukan isi company kehilangan beberapa prajurit, tetapi aksi mereka mendapatkan pujian dari semua kalangan. Maka atas keberanian mereka, Letnan Jones dipromosikan menjadi Letnan 1 dan dipindahkan ke staf resimen, sedangkan Kapten Winters dipromosikan menjadi mayor. Executed. It's not your fault. Congratulations. Good luck. Thank you, sir. Lieutenant. What we have here, boys? Hey, pal. Beberapa waktu berselang pasca kegagalan pasukan sekutu pada operasi Market Garden, kali ini akhirnya mereka mendapatkan kemenangan besar. Pasalnya pasukan sekutu telah sepenuhnya berhasil merebut wilayah Belanda dari tangan Jerman. Dengan demikian, kesempatan besar untuk bergerak ke wilayah teritori negara Jerman akhirnya menemui titik terang. Beberapa saat kemudian, saat ini pasukan isi company telah berada di wilayah teritori Jerman tanpa adanya perlawanan berarti. Kemudian tak berselang lama, salah seorang prajurit melaporkan berita tentang penemuan kamp konsentrasi di dekat wilayah Landsberg setelah beberapa pasukan divisi 101 Airborne sedang melakukan patroli. Tanpa buang waktu, Mayor Winter segera menuju lokasi, dan sesampainya di sana pasukan sekutu dikejutkan dengan keadaan yang sangat memprihatinkan setelah mereka melihat kondisi orang-orang Yahudi yang menjadi korban oleh pihak Jerman.
Atas kejadian itu, para korban segera dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan. Dan dari penemuan tersebut, Jenderal Taylor memberlakukan darurat militer saat itu juga, hingga memerintahkan prajuritnya agar mereka membersihkan kamp, termasuk memindahkan jasad untuk dikuburkan secara layak. Dan di sela-sela kejadian itu, berita tentang tewasnya Hitler pun merebak ke seantero penjuru dunia. Berita tewasnya Hitler di dalam bunker miliknya di kota Berlin membuat pasukan divisi 101 Amerika bergegas untuk bergerak ke wilayah Berchtesgaden yang merupakan lokasi markas besar para pemimpin penting dari Reich ketiga. Karena diduga di tempat tersebut masih terdapat sebagian prajurit Waffen SS yang masih bertahan. Terlebih dari penyisirannya itu, divisi 101 dapat menduduki sarang elang, yaitu sebutan untuk istana berlapis emas yang dibangun Hitler di atas ketinggian 8.000 kaki. Mountaintop stone retreat, 8,000 feet up. Tak sampai di situ, penyisiran juga dilakukan oleh Mayor Winters dan Kapten Lewis Nixon saat mereka berada di kediaman salah satu petinggi Nazi yaitu Hermann Göring. Di sana mereka menemukan berbagai minuman wine mewah koleksinya hingga mereka mengadakan pesta kecil-kecilan. Hey, Adolf! Love your Eagles nest. Here's to him. Singkat cerita, akhirnya pertempuran di teater Eropa pada Perang Dunia Kedua resmi berakhir setelah penyerahan total pihak Jerman kepada sekutu yang ditandatangani oleh Panglima tertinggi Wilhelm Keitel pada tanggal 8 Mei 1945 di Karlshorst, Berlin. When there are finally no more wars to occupy us. Please accept this as my formal surrender, Major. Beberapa minggu kemudian setelah itu, pasukan isi company kini telah berada di Australia untuk menentukan nasib mereka. Apakah mereka akan bertempur kembali di teater Pasifik ataukah dipulangkan ke negaranya, termasuk Mayor Winters yang ingin mengajukan permohonannya untuk segera pulang ke kampung halamannya. I took this meeting out of respect for your achievements. So I would stay in Austria for the time being. Dan singkat cerita, tanpa deskripsi detail yang ditunjukkan, akhirnya teater peperangan di wilayah Pasifik melawan Jepang resmi berakhir setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 2 September 1945 akibat serangan mematikan dari pihak Amerika. This morning, President Truman received the yang mana kala itu, 2 buah bom atom dijatuhkan di atas 2 kota penting di Jepang. Maka dengan menyerahnya Jepang, seluruh rangkaian peperangan dunia kedua pun akhirnya telah selesai. Look at you! You have horses! Atas kejadian itu pula, pasukan isi company dari Divisi 101 Lintas Udara Amerika, Kesatuan Resimen 506, akhirnya resmi dibubarkan pada November 1945 dan kompi tersebut diaktifkan kembali pada tahun 1954. Kemudian di akhir film ini, diperlihatkan bahwa para veteran dari isi company kini menjalani perjalanan kehidupannya masing-masing. Dan untuk mengenang momen berharga itu, mereka yang masih hidup selalu melakukan reuni setiap 1 tahun sekali. Hingga dengan ini pula, serial film ini pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam kisah sejarah kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah sejarah berikutnya. Thank you.